Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 7 bab 1 tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menyebutkan hasil-hasil hutan di Indonesia, 2. Menyebutkan fungsi atau manfaat hutan, 3. Memberikan contoh potensi-potensi pertambangan di Indonesia, 4. Menjelaskan lokasi-lokasi pertambangan minyak bumi di Indonesia, 5. Menjelaskan manfaat batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. 1. Potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya, berupa benda hidup atau benda mati. Potensinya sangat beragam, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya alam hutan dan bahan tambang. A. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, luas hutan mengalami penurunan sebab adanya alih fungsi untuk pertanian dan permukiman. Luas hutan di Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna. Hasil hutan bisa berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Terdapat 4.000 jenis kayu, 267 jenis yang bernilai ekonomis. Jenis-jenis kayu dan sebarannya. 1. Kayu keruing, meranti, agatis ada di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati banyak di Jawa Tengah. 3. Rotan ada di Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. 4. Kayu cendana ada di Nusa Tenggara Timur. 5. Kayu rasamala dan akasia banyak di Jawa Barat. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh pohon kayu. Searah jarum jam, silakan kalian simak. Pertama adalah pohon keruing, 2 pohon meranti, 3 pohon agatis, 4 pohon cendana, 5 pohon rotan, dan 6 pohon rasamala. Hutan harus selalu dijaga kelestariannya sebab memiliki fungsi 1. Menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau sehingga saat kemarau tidak kekeringan. 2. Tempat hidup flora dan fauna, sumber makanan dan obat-obatan. 3. Mencegah terjadinya erosi. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan masyarakat sekitarnya. Hutan saat ini banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak menjaga kelestariannya, dan itu bisa membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. Potensi sumber daya tambang kita melimpah, namun sayangnya, sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Kapankah kita akan mampu mengelola tambang sendiri tanpa campur tangan pihak asing?
Oleh karena itu, kamu harus giat belajar agar bangsa kita mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya, termasuk bahan tambang. Silakan kalian simak peta pada tayangan ini yang menunjukkan persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang sehingga alternatif di atas perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan. Perhatikanlah gambar di samping menunjukkan proses pengeboran minyak bumi. Silakan kalian simak tabel pada tayangan ini yang menunjukkan daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia. Daerah penghasil minyak bumi tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, bahan bakar di rumah tangga, bahan bakar di industri. Cadangannya di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, namun produksinya yang ke-6 di dunia. Potensi batu bara banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian besar dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lagi diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat yaitu Singkawang. 4. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan sebagai perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ISDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia yaitu di Papua Freeport, Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Melabo, Sulawesi Utara di Bolaang Mongondo, Riau di daerah Logos, dan Bengkulu daerah Rejang Lebong. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.